Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailsa Virginia Sukma dengan NPM 2540 150 68. Saya Nur Afifa dengan NPM 2540 15076. Saya Diva Nanda Putri dengan NPM 25401 5070. Dengan saya Nur Syifa dengan NPM 2540 15064. Saya dengan Alisa Khadijah Narswari dengan NPM 2540 15067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini sudah bersama dengan Kak Kila dengan divisi Divisi Pengadaan dari PT Adiatma Berkah Lestari. Wah, kalian pernah dengar gak guys PT-nya? Kepoin ya. Yuk. Oke, baik, di sini saya Ailsa Virginia Sukma akan menanyakan bagaimana manajemen operasional di perusahaan Anda. Jadi karena kami ini perusahaan supplier yang bergerak di bidang jasa pastinya, kita tugas pertama itu mencari tender atau customer dari proyek-proyek yang membutuhkan barang-barang. Kita tuh supply mulai dari alat safety, bahan bangunan, sampai batu palu, sampai kolam, kita juga mensupply. Setelah emang sudah fix, sudah deal dengan proyek, mereka akan mengirimkan yang namanya SPB atau surat permintaan barang ke kantor kami yang nantinya akan diurus oleh bagian purchase atau divisi saya sendiri ya, divisi pengadaan. Setelah emang semua item sudah kita dapat harganya, kita akan menerbitkan yang namanya SPH atau surat penawaran harga. Yang dimana SPH itu isinya adalah barang-barang yang sudah kita markup harganya. Setelah emang proyek sudah deal dari SPH yang kami kirimkan, kita akan mengirimkan semua item berdasarkan PO. Terus kalau boleh tahu sudah berapa proyek yang divisi Batang ini? Kita ini ada proyek dari Sumatera, Kalimantan Utara, IKN, Banjarmasin sampai Papua. Ini ada 5 wilayah sih. Kalau di IKN itu kan kita pegang 3 proyek kan di IKN itu. Oh, cukup menarik. Nah, guys, kan jangan lupa ya. Baik, saya sudah mengaminkan di dalam mengatur manajemen operasional ada titik peraturan tentang yang jelas nggak Kak? Kalau saat ini sudah jelas semua terletak mulai dari kendaraan operasional yang kita pakai sampai peralatan kantor, mungkin meja kursi segala macam yang cukup buat karyawan-karyawan kami, sama fasilitas mes untuk karyawan kami dari luar kota, itu semua sudah teratur sih dan cukup untuk sekarang. Jadi nggak ada yang perlu ditambah lagi buat itu? Jadi belum sih, karena perusahaan kami juga baru berdiri setahun lah. Baik, saya Diva Nanda Putri. Saya akan bertanya tentang dalam mengatur manajemen operasional, apakah perusahaan Anda menggunakan ekonomi? Pastinya kita menggunakan ekonomi ya, untuk menghemat biaya. Maksudnya seperti contoh dari kita pengiriman ke IKN atau ke Banjarmasin, itu kita hitung lagi dari biaya bensin, driver, ongkos driver, atau mungkin kadang kalau misalnya kendaraan kita nggak cukup, kita sewa lagi truk dari tempat luar. Itu kita perhitungkan biaya margin itu mesti menutupi nggak sama biaya operasional dari pengiriman ke sini dan ke proyek itu menutupi nggak? Itu sih. Gitu aja. Saya bersama Alisa Khadijah Narswari yang bertanya untuk pertanyaan terakhir, apakah perusahaan Anda melakukan evaluasi rutin terhadap kegiatan operasional dan bagaimana cara melakukannya? Evaluasi rutin itu kita adakan meeting mungkin sebulan itu 2 kali atau 12 kali lah, tergantung order itu sibuk atau enggak ya. Biasanya kita mendiskusikan soal tim ini sudah bekerja sama dengan baik atau belum, dari berbagai macam divisi seperti keuangan, sampai purchase, sampai driver, CEO, apakah mereka sudah menjalankan tugas itu dengan baik atau masih ada yang kurang, atau kalau ada yang kurang itu apa sih, kita mendengar lah keluhan-keluhannya para staff-staff di Adiatma ini apa, biar semuanya juga berjalan dengan baik, apakah mereka sudah saling backup juga, gitu sih, evaluasi rutin.
atau mungkin yang biasa banyak kendarain itu di kendaraan ya, karena kan kita kan jam terbangnya tinggi ya kendaraan kita ya. Seminggu itu bisa mungkin 3-4 kali pengiriman ke Ganjil, ke IKN. Biasanya kendaraan sih yang banyak keluhannya, mungkin rusak segala macam seperti itu sih. Apa yang betul didiskusikan? Sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada Kak Kila sudah meluangkan waktunya. Sekian, bye bye.